Hei Neptunus, dewa lautku. Apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Arantantia. Kali ini saya akan mereview sebuah karya sastra dalam bentuk novel, yang mana review kali ini berkaitan dengan tugas akhir mata kuliah sejarah sastra. Novel yang akan saya review kali ini berjudul Perahu Kertas, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena format dari novel ini berbentuk PDF, jadi saya tidak bisa menunjukkan novel ini kepada saudara sekalian. Perahu kertas mengingatkanku. Novel Perahu Kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari yang memiliki nama Penadi. Ia lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Novel Perahu Kertas ini sudah lebih dulu dilansir dalam versi digital pada April 2008 dan kini diterbitkan atas kerjasama antara Trudy Books dan Bentang Pustaka. Naskah novel Perahu Kertas yang awalnya ditulis pada tahun 1996 dan sempat mati suri selama 11 tahun, akhirnya ditulis ulang oleh Di pada akhir tahun 2007. Dan hal itu menjadikan Perahu Kertas sebagai novel pertamanya yang bergenre populer. Novel Perahu Kertas ini tersusun atas 448 halaman dan tinggi buku sebesar 20 cm. Novel Perahu Kertas ini juga sudah difilmkan. Kecintaan Di pada format cerbung dan komik drama serial telah menginspirasinya untuk menulis cerita memikat ini. Kiprah Di dalam dunia penulisan telah membawanya ke berbagai ajang sastra bergengsi di dalam maupun di luar negeri. Dan novel Perahu Kertas adalah karya sastra Di yang keenam sesudah Supernova. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit sinopsis dari novel Perahu Kertas ini. Kisah dari novel Perahu Kertas ini dimulai dengan Kinan, yaitu seorang remaja pria yang baru lulus SMA. Yang mana selama 6 tahun, Kinan tinggal di Amsterdam bersama neneknya. Kinan memiliki bakat melukis yang sangat kuat, dan ia tidak punya cita-cita lain selain menjadi pelukis. Tapi perjanjian dengan ayahnya memaksa ia untuk meninggalkan Amsterdam dan kembali ke Indonesia untuk kuliah. Di sisi lain, ada Kugi, cewek unik cenderung eksentrik yang akan kuliah di universitas yang sama dengan Kinan. Sejak kecil, Kugi menggilai dongeng. Tak hanya koleksi dan punya taman bacaan, ia juga senang menulis dongeng. Cita-citanya hanya satu, ingin menjadi juru dongeng. Namun, Kugi sadar bahwa penulis dongeng bukanlah profesi yang meyakinkan dan mudah diterima di lingkungan. Tak ingin lepas dari dunia menulis, Kugi lantas meneruskan studinya di Fakultas Sastra. Berbeda dengan Kinan yang akan meneruskan studinya di Fakultas Ekonomi. Kugi dan Kinan dipertemukan melalui pasangan Eko dan Noni. Eko adalah sepupu Kinan, sementara Noni adalah sahabat Kugi sejak kecil. Terkecuali Noni. Mereka semua hijrah dari Jakarta, lalu berkuliah di universitas yang sama di Bandung. Mereka berempat akhirnya bersahabat karib. Lambat laun, Kugi dan Kinan yang memang sudah saling mengagumi mulai mengalami transformasi. Diam-diam tanpa pernah berkesempatan untuk mengungkapkan, mereka saling jatuh cinta. Namun, kondisi saat itu serba tidak memungkinkan, karena Kugi sudah punya kekasih, cowok mentereng bernama Joshua alias Ojos, panggilan yang semena-mena diciptakan oleh Kugi dalam bentuk rasa sayang. Sementara, Kinan saat itu dicemplungkan oleh Noni dan Eko dengan seorang kurator muda bernama Wanda. Persahabatan empat sekawan itu mulai merenggang. Kugi lantas menenggelamkan dirinya dalam kesibukan baru, yakni menjadi guru relawan di sekolah darurat bernama Sekolah Alit. Di sanalah ia bertemu dengan Pilik, muridnya yang paling nakal.
Pilik dan kawan-kawannya berhasil ia taklukkan dengan cara menuliskan dongeng tentang kisah petualangan mereka sendiri yang diberi judul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Kugy menulis kisah-kisah tentang muridnya itu hampir setiap hari dalam sebuah buku tulis yang kelak ia berikan kepada Keenan. Kedekatan Keenan dan Wanda yang awalnya mulus pun berubah. Keenan disadarkan dengan cara yang mengejutkan bahwa impian yang selama ini ia bangun harus kandas dalam semalam. Dengan hati hancur, Keenan meninggalkan kehidupannya di Bandung dan juga keluarganya di Jakarta. Ia lalu pergi ke Ubud, tinggal di rumah sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Masa-masa Keenan bersama keluarga Pak Wayan yang semuanya merupakan seniman sohor di Bali mulai mengobati luka Keenan secara perlahan-lahan. Sosok yang paling berpengaruh dalam penyembuhannya yaitu Lude Laksmi, yaitu keponakannya Pak Wayan. Keenan mulai bisa melukis lagi dengan berbekalan kisah-kisah Jenderal Cilik dan Pasukan Alit yang diberikan Kugy kepada Keenan. Keenan menciptakan lukisan serial yang menjadi terkenal dan diburu para kolektor. Kugy yang tinggal di Bandung dan merasa kehilangan sahabatnya, mulai kesepian dan menata ulang hidupnya. Ia lulus kuliah secepat mungkin dan langsung bekerja di sebuah biro iklan di Jakarta sebagai copywriter. Di sana, ia bertemu dengan Remy Gius, atasannya sekaligus sahabat dari abangnya. Kugy meniti karir dengan cara yang tak terduga. Pemikirannya yang ajaib dan serba spontan membuat ia melejit menjadi orang yang diperhitungkan di kantor itu. Namun, Remy melihat sesuatu yang lain. Ia menyukai Kugy bukan hanya karena idenya, tapi juga semangat dan kualitas unik senantiasa terpancar dari Kugy. Dan akhirnya, Remy mengakui bahwa ia mulai jatuh hati. Sebaliknya, kualitas Remy juga akhirnya meluluhkan hati Kugy. Sayangnya, Keenan tidak bisa selamanya tinggal di Bali karena kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk. Keenan terpaksa pulang kembali ke Jakarta menjalankan perusahaan keluarganya karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya, pertemuan antara Kugy dan Keenan tidak bisa terelakkan. Bahkan, 4 sekawan ini bertemu lagi, semuanya dengan kondisi yang sudah berbeda. Dan kembali, hati mereka diuji. Kisah cinta dan persahabatan selama 5 tahun ini pun berakhir dengan kejutan bagi semuanya. Akhirnya, setiap hati hanya bisa kembali pasrah dalam aliran cinta yang mengalir entah kemana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan di parit, di empang, di kali, di sungai, tapi selalu bermuara di tempat yang sama. Meski kadang pahit, sakit, dan meragu, tapi hati sesungguhnya selalu tahu. Diwarnai pergelutan idealisme, persahabatan, tawa, dan cinta, tak lain adalah kisah perjalanan yang kembali pulang menemukan rumahnya. Dari sinopsis yang sudah saya bacakan tadi, ada pertemuan antara Keenan dan Kugy, yang mana pertemuan antara keduanya menjadi awal plot terbentuknya novel ini. Novel Perahu Kertas ini menyajikan ide cerita sederhana, namun kaya makna, dari bagaimana seorang manusia memperjuangkan impiannya di tengah gejolak rintangan yang berasal dari keluarga, dan bagaimana seorang manusia yang untuk pertama kalinya menemukan hubungan yang lebih dari sekedar persahabatan. Alur cerita yang digunakan oleh Dewi Lestari dalam novel ini terbilang enak dibaca dan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi cerita. Tokoh dalam novel ini seperti Keenan, Kugy, Wanda, Remy, Pak Wayan, dan sebagainya membuat penokohan dalam novel ini terbilang apik. Sayangnya, novel Perahu Kertas ini membuat alur cerita yang terlalu panjang di bagian perpisahan antara Keenan dan Kugy. Novel ini membuat cerita bagaimana kehidupan pasca Keenan pindah ke Bali dan bagaimana Kugy melanjutkan hidup tanpa Keenan. Yang mana hal tersebut membuat pembaca menunggu lama untuk sampai pada anti klimaks cerita ini. Novel Perahu Kertas ini sangat bisa untuk mengoyak emosi dengan mengangkat kisah cinta khas anak remaja dan mimpi-mimpi mereka yang dibumbui liku-liku perjalanan hidup. Di membuat bacaan yang ringan namun sangat mengena. Secara keseluruhan,
Novel Perahu Kertas ini mengajarkan untuk tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan apapun halang rintangnya. Dan novel ini juga mengajarkan tentang adanya rasa ketegaran dalam menjalani hidup. Dan melalui novel Perahu Kertas ini, pembaca akan diajak berpetualang dengan segala kejutan yang dihadirkan oleh penulis. Dengan adanya setiap masalah yang timbul, membawa pembaca menjadi tegang dan penasaran untuk menyelami novel ini lebih dalam lagi. Novel Perahu Kertas ini dapat dibaca mulai dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Nah, karena novel Perahu Kertas ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2009, maka novel Perahu Kertas ini masuk ke dalam karakteristik karya sastra periode 2000-an, yang mana karya sastra pada periode 2000-an memiliki karakteristik tema yang mengangkat politik, romantik, dan seluruh aspek kehidupan. Begitupun bahasa yang digunakan pada novel Perahu Kertas ini sesuai dengan karakteristik bahasa yang digunakan pada karya sastra periode 2000-an, yaitu menggunakan kalimat atau kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Novel Perahu Kertas ini sangat laris pada zamannya dan juga sudah difilmkan. Nah, demikian review novel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.